Oke, selamat pagi. Saya Yus Fabrianto dari kelompok keempat yang akan menjelaskan tentang pelatihan perbaikan kebocoran. Ini anggota kelompok kami. Langsung saja kita masuk dalam apa yang akan kami jelaskan dalam kelompok kami. Pertama, kami akan menyampaikan ini adalah struktur yang perlu kita ketahui yang merangkum semua penjelasan dalam kelompok kami tentang perbaikan kebocoran. Kita langsung saja masuk ke materi yang perlu kita tekankan dalam pemahaman perbaikan kebocoran adalah setelah setiap menyelesaikan kegiatan perbaikan kebocoran perlu ditekankan untuk pengecekan kembali hasil perbaikan kebocoran itu. Nah, ini sangat penting untuk tindakan selanjutnya agar kita dapat mendapatkan hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan perbaikan kebocoran. Kapan kebocoran biasa kita temukan? Ada dua indikasi kita menemukan kebocoran. Yang pertama adalah aduan dari pelanggan PDAM dan kedua adalah temuan hasil survei kebocoran. Aduan dari pelanggan ini biasanya kita temukan melalui WhatsApp atau di teleponnya pihak-pihak PDAM dari pelanggan PDAM Kota Makassar. Yang kedua, temuan hasil survei kebocoran itu ditemukan oleh tim-tim yang melakukan survei kebocoran pada titik-titik atau wilayah-wilayah tertentu yang kemudian dilakukannya perbaikan kebocoran. Dua hal ini kita rangkum menjadi pengumpulan informasi. Selanjutnya, ini aduan dari pelanggan itu setelah kita menemukan aduan dari pelanggan, tentunya kita melaksanakan tindakan yang secara sistematis hingga melaksanakan perbaikan kebocoran pada titik yang disampaikan oleh pelanggan kepada pihak PDAM Kota Makassar. Selanjutnya, ini contoh draft hasil temuan survei kebocoran di mana ada tanggal pelaksanaan pencarian survei kebocoran, di mana titiknya, bagaimana kondisinya, dan serta bagaimana lingkungan sekitar titik kebocoran, dan juga masuk dalam kategori pipa apa yang mengalami kebocoran. Nah, kita setelah menemukan aduan-aduan atau titik kebocoran, kita melakukan persiapan dalam pelaksanaan perbaikan kebocoran. Yang pertama itu perlunya SPK sebagai acuan pekerjaan melaksanakan perbaikan kebocoran. Selanjutnya adalah DPPB, semua kebutuhan yang akan digunakan dalam perbaikan kebocoran. Selanjutnya yang paling penting itu adalah perlengkapan K3 bagi pekerja dan koordinasi pihak terkait, baik itu untuk RT, RW, dan seluruh pihak yang perlu dikoordinasikan untuk kenyamanan dalam pelaksanaan perbaikan kebocoran. Ini adalah contoh surat perintah kerja di mana ini menjadi landasan atau acuan dalam pekerjaan perbaikan kebocoran. Selanjutnya, ini adalah contoh yang material yang biasa diajukan permintaan ke gudang. Nah, ini semua berlandas pada hasil temuan atau aduan dari pelanggan. Jika kita membutuhkan sambungan, kita masukkan dalam pengajuan permintaan sambungan yang akan digunakan dalam perbaikan kebocoran. Selanjutnya adalah perizinan. Ini contoh perizinan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait, RT, RW, Polres dan sekitarnya, dan sebagainya yang membutuhkan koordinasi dalam perbaikan kebocoran ini. Masuk dalam bagaimana pelaksanaan perbaikan kebocoran. Sebelumnya kita menjelaskan bagaimana persiapan dan bagaimana kita menemukannya. Saat ini kita masuk dalam bagaimana pelaksanaan tersebut. Sebelum masuk ke pelaksanaan perbaikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perbaikan kebocoran ini. Pertama adalah pekerja harus betul-betul mengetahui kondisi lingkungan atau sekitar titik yang akan dilaksanakan perbaikan kebocoran, termasuk dalam apa dasar
apa dasar dalam perbaikan kebocoran ini, apakah dasar beton, aspal atau tanah. Nah, ini akan berpengaruh dalam perbaikan kebocoran yang bersinggungan dengan peralatan yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan perbaikan kebocoran. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan, karena biasanya kita pelaksanaan perbaikan kebocoran ini untuk khususnya pada pipa-pipa distribusi di bawah 6 inci biasanya berada di dekat dengan drainase. Nah, ini contoh gambar pekerjaan yang pipanya dekat dengan drainase. Jadi perlu kita perhatikan sekeliling kita, apakah ini adalah area yang tidak gampang longsor. Nah, ketika itu area yang gampang longsor, kita harus mempersiapkan apa saja yang kita perlukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, ini semua untuk kenyamanan pekerja dalam melaksanakan perbaikan kebocoran. Masuk dalam pelaksanaan perbaikan kebocoran, ada dua yang kita biasa kerjakan. Nah, ini secara umum untuk PDAM. Pertama itu sambungan rumah, dan kedua adalah pipa distribusi. Dan yang perlu kita ketahui bahwa batas atau yang bisa kita kerjakan itu hanya sebatas sampai meter pelanggan. Setelah meter pelanggan sampai instalasi dalam rumah pelanggan, itu adalah tanggung jawab pelanggan, dan meter sampai distribusi itu tanggung jawab pihak PDAM. Ini material yang biasa digunakan dalam pelaksanaan perbaikan kebocoran, khususnya dalam perbaikan sambungan rumah atau ESR. Ini metode yang digunakan dalam perbaikan kebocoran. Perlunya lokalisasi area yang kita akan lakukan pekerjaan ini perlu diisolasi agar pekerja dapat fokus dalam melakukan pekerjaannya. Dan ini juga untuk pemberitahuan secara langsung kepada pengguna jalan bahwa akan dilakukan pekerjaan galian dalam area tersebut. Nah, selanjutnya adalah penggalian dasar yang akan dilakukan perbaikan kebocoran. Biasanya itu kita menggunakan linggis dan skop. Selanjutnya setelah penggalian, perlunya pembersihan material yang akan dilakukan perbaikan kebocoran. Jika material tersebut sudah benar-benar bersih, kita lakukan penggantian material yang bocor sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pergantian material kebocoran. Nah, tentunya dalam penyelesaian ini kita mengembalikan semua material semula, dan sebelum melakukan pergantian semula itu ada hal yang perlu ditekankan, yaitu pengecekan kembali hasil perbaikan kebocoran. Nah, ini juga untuk agar kita mendapatkan hasil yang memuaskan atau yang kita inginkan dalam perbaikan kebocoran, di mana hal itu saat perbaikan tidak ada lagi kebocoran-kebocoran yang akan datang atau yang akan menyusul kebocoran yang telah kita kerjakan. Ini kita kembalikan ke semula. Jika dasarnya adalah aspal, kita kembalikan ke aspal. Jika dasarnya adalah paving, kita kembalikan ke paving. Begitu juga jika dasarnya adalah beton, kita kembalikan ke posisi semula. Masuk dalam perbaikan sambungan rumah. Pada dasarnya pekerjaan ini sama. Kita harus menyiapkan material terlebih dahulu dan lokalisasi area dengan menggunakan polis lain untuk memberitahukan kepada pengguna jalan bahwa akan dikerjakan perbaikan kebocoran dan juga kenyamanan bekerja bagi pekerja yang akan melaksanakan perbaikan kebocoran. Yang setelah dilokalisasi, kita melakukan penggalian. Setelah melakukan penggalian, melakukan pembersihan material dan melakukan pergantian material yang mengalami kebocoran. Dan ini contoh jika kita melakukan rehab hingga
meter pelanggan atau pipa isir yang sampai di meter pelanggan. Tentu saja dalam rehab ini kita harus melakukan pengecekan kembali. Ini sangat penting, penekanan untuk ini adalah penekanan untuk kita dapat mendapatkan hasil yang diinginkan dari pekerja itu. Yang diantisipasi adalah adanya bocor yang muncul kembali setelah melakukan perbaikan kebocoran. Nah, tentunya setelah melakukan semua perbaikan kebocoran itu, kita harus mengembalikan ke posisi semula. Kembali lagi yang dijelaskan sebelumnya, jika dasarnya beton kita kembalikan ke beton. Begitu juga dengan material-material yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dalam pelaksanaan rehab pipa distribusi sebelum masuk di esir pelanggan. Nah, ini contohnya kita melakukan penggalian dan pemotongan pipa yang akan dilaksanakan rehabilitas. Kemudian pemasangan pipa dan memasang pipa yang baru, dan proses pergantiannya selesai atau penyelesaian dari perbaikan kebocoran atau rehabilitas. Selanjutnya kita ada contoh yang biasa kita temukan di lapangan, adanya genangan di jalan seperti foto yang ini. Ini adalah indikasi titik kebocoran. Nah, kita masuk dalam perbaikan kebocoran. Salah satu contoh perbaikan kebocoran, di mana dalam hal ini kita melakukan pelaksanaan perbaikan kebocoran pada pipa distribusi. Tentunya sebelum melaksanakan perbaikan kebocoran ini harus dilakukan penggalian area yang membuat nyaman pekerja perbaikan kebocoran ini. Dan kedua, jika adanya genangan air pada galian, kita membutuhkan pompa submersible untuk melaksanakan perbaikan ini untuk kenyamanan pekerja. Dan selanjutnya dalam contoh pekerjaan ini kita melakukan perbaikan kebocoran menggunakan repair plan. Nah, contoh yang penyelesaian dari pekerjaan perbaikan kebocoran ini kita bisa lihat pada gambar yang paling ujung kanan. Nah, itu penyelesaian dari perbaikan kebocoran ini. Kita lanjut ada beberapa metode penggalian yang kita gunakan secara umum. Yang pertama itu adalah metode penggalian manual, di mana kita biasanya menggunakan linggis, scope, betel, dan kondisional itu adalah jackhammer. Jackhammer biasanya digunakan dalam penggalian yang berdasarkan aspal, beton, atau permukaan-permukaan yang kekerasannya itu sudah tidak bisa ditembus oleh linggis dan betel. Nah, selanjutnya jika dasarnya aspal, kita juga menggunakan alat bantu yang bernama cutting aspal. Nah, ini juga untuk melokalisasi area dan untuk memfokuskan titik mana yang akan dilakukan penggalian dengan menggunakan cutting aspal jika dasarnya adalah aspal. Nah, ini adalah contoh yang biasa kita gunakan dalam penggalian manual. Ada linggis, skop, betel, pompa jika penggalian itu terdapat genangan. Selanjutnya adalah metode penggalian dengan menggunakan alat berat atau eskavator. Biasanya dalam penggalian ini membutuhkan penggalian yang secara luas, dan lapisan dasarnya ini sangat keras sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penggalian secara manual. Jadi eskavator ini untuk mengefisienkan waktu dan pekerja agar semua air yang terbuang dalam perbaikan kebocoran ini tidak sia-sia atau tidak menggunakan waktu yang lebih lama lagi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan eskavator juga,
karena dalam metode penggalian ini memerlukan area yang luas dan kondisi pipa kita juga biasanya berada di pinggir jalan, jadi kita memerlukan beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama itu kabel dari pihak PLN, pipa gas, dan jaringan-jaringan di bawah tanah lainnya. Dan itulah perlunya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, dalam metode penggalian menggunakan ekskavator ini, karena areanya cukup luas dan biasanya kondisi pipa kita dalam, karena luasnya area ini kita memerlukan penyediaan turap. Nah, ini untuk menyamankan dan salah satu kebutuhan K3 untuk pekerja dalam melakukan perbaikan kebocoran. Nah, ini untuk mengantisipasi adanya longsor saat melakukan perbaikan kebocoran dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Lanjut, tentunya setiap melakukan perbaikan kebocoran, di mana hal ini yang melakukan penggalian, kita harus melakukan restorasi kembali atau mengembalikan seperti semula apa yang telah kita gali atau dalam pelaksanaan perbaikan kebocoran. Ini adalah contoh untuk mengembalikan posisi semula. Ini adalah contoh ketika dasarnya itu adalah cor atau cor. Ketika itu dasarnya adalah aspal, kita harus kembalikan lagi ke aspal. Nah, ini adalah SOP atau metode penggalian yang kita gunakan, harus direstorasi kembali. Nah, beberapa hal yang perlu kita tekankan juga dalam perbaikan kebocoran dibutuhkan pengecekan kembali untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pekerja. Nah, hal ini kita biasa gunakan alat bantu yang kita kenal dengan mencoba atau stick detector. Bisa juga jika pipa itu nampak, bisa kita lihat secara kasat mata, dan kita usahakan untuk tidak ada lagi bocor yang muncul ketika kita selesai melakukan perbaikan kebocoran. Lanjut, setelah melakukan perbaikan kebocoran dan hal itu sudah dipastikan selesai dengan hasil yang kita inginkan atau tidak ada lagi munculnya bocor yang dialami setelah melakukan perbaikan kebocoran, kita akan menyampaikan apa yang telah kita kerjakan dalam berita acara. Nah, ini contoh berita acara yang biasa kita gunakan. Di dalamnya itu ada tercantum waktu, lokasi pekerjaan, dan daftar material yang digunakan di lapangan. Tentunya setelah kita melaksanakan perbaikan kebocoran hingga selesai dan mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita mengaplikasikan hal tersebut sebagai riwayat atau arsip bahwa telah dilakukan perbaikan kebocoran. Penginputan ini kita akan laporkan ke GIS sebagai bahan arsip, sekaligus bisa menjadi bahan analisa untuk analisa antisipasi kebocoran ke depannya. Ini contoh sebelum dilakukan penginputan ke data JIS, dan ini setelah penginputan data JIS, bahwa di titik itu telah dilakukan perbaikan kebocoran. Dan selanjutnya ini adalah contohnya ketika kita menginput di tempat atau area lain, dan hal ini untuk bisa kita ambil sebagai analisa untuk mengetahui titik-titik krusial terjadinya kebocoran pada pipa di masa yang akan mendatang. Tentunya dalam perbaikan kebocoran ini ada hal yang perlu kita perhatikan untuk keselamatan dan kesehatan pekerja. Pertama itu pekerja benar-benar harus dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti helm, kaos tangan, safety boot, dan identitas berupa rompi dan alat pendukung lainnya.
Jika areanya itu memerlukan cahaya, kita memerlukan yang namanya senter atau headlamp. Nah, ini untuk safety management pada kondisi lapangan, di mana ada lokalisasi area menggunakan polis line. Yang kedua itu ada tim pengamanan, ada papan berita atau papan bicara. Nah, papan ini menginformasikan kegiatan apa yang dilaksanakan pada area ini dan siapa yang melaksanakannya. Tentunya pengamanan membutuhkan spotlight atau lampu yang biasa digunakan oleh pengamanan dan segitiga kerucut ataupun nah, ini ada safety yang kita gunakan dalam restorasi akibat pekerjaan kebocoran, di mana setelah melakukan perbaikan kebocoran, pipa terlebih dahulu dilapisi dengan pasir. Setelah lapisan pasir, kita melapisinya lagi dengan lapisan tanah dan lapisan sirtu atau pasir dan batu, dan kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Jika itu dasarnya beton, kita kembalikan lagi ke beton. Nah, ini adalah contoh ketebalan yang biasa kita gunakan dalam restorasi kembali pada kedalaman 1 meter 80 cm. Nah, ini contoh restorasi pekerjaan dalam skala besar. Ini sebelumnya dilakukan penggalian menggunakan eskavator, pasir, dan kemudian kita lapisi dengan tanah, dan kemudian lapisan kembali seperti semula. Karena area sebelumnya itu dasarnya cor, kita kembalikan ke cor kembali. Dan itu yang bisa kami sampaikan dalam hal-hal apa yang perlu kita ketahui dalam perbaikan kebocoran. Saya Yus Fabrianto mewakili kelompok 4. Terima kasih.